Assalamualaikum. Kemarin kita udah bahas betapa manfaat intermittent fasting akan optimal setelah dipraktekin jangka panjang, dan nggak mungkin yang prakteknya baru-baru gentar atau angin-anginan bisa ngalahin yang praktek jangka panjang. Dan tapi, adalah mungkin kita bisa nahan praktek jangka panjang kalau kita tidak punya spirit yang tepat, sikap positif yang solid, konsisten, transformatif, all out, berkesinambungan. Jadi, positivity itu suatu syarat esensial. Tapi kita bilang juga, sebenarnya selain yang sifatnya filosofis jangka panjang, seperti yang kemarin itu, ada lagi yang sifatnya praktis jangka pendek. Ini satu paket aja ya. Kalau yang kemarin itu jadi nomor satu, nomor dua, antara positivity di satu sisi dan anti negativity di pihak lain. Sengaja nggak disatuin lah, karena yang positif belum pasti nggak negatif. Nah, ibarat cuaca, kadang cerah panas, kadang hujan, dan nggak panas, tapi bisa juga saat matahari cerah bersinar terang, hujan pun turun sekalian. Nah, sikap positif atau negatif yang jangka pendek ini kayak apa? Terkaitnya sama mood sehari-hari kita atau pembawaan kita dalam keseharian. Ada kan ya, orang bawaannya berpikir jauh aja ke depan. Ada sebaliknya jarang mikir terlalu jauh. Bahkan ada yang mikirnya itu malah ke masa lalu sekalian ya. Mending kalau masa lalunya dia sendiri. Ada yang mengada-ada. Bro, zaman belum ada gadget, manusia purba kalau mau nyari diskonan tulang bajing sama batu akik, gimana ya caranya? Wih, bodo amat lah ya. Ada juga orang itu bawaannya cenderung ceria bahagia. Ada yang netral, ada yang asem aja. Ada yang cenderung optimis, ada yang netral, ada yang pesimis dan putus asa. Ada yang kecampur-campur. Di beberapa aspek dia optimis, bahkan jumawa. Di aspek lain, dia ciut, apatis. Kesedihan itu juga negatif. Ada yang jarang sedih, ada yang angin-anginan, ada yang netral, ada yang aneh. Kalau orang lain itu dapat enak, dia malah jadi marah dan sedih. Biasanya belum subscribe ke kanal sini tuh ya, jadi promosi. Ada juga yang pikirannya tuh kotor dan ngawur. Ada yang netral, ada yang 50-50. Ada yang cenderungnya pikirannya bersih sehat, alhamdulillah. Ada yang bawaannya penasaran gitu ya. Tampak luarnya ceria, tapi di dalam, wah, memendam amarah. Atau menyimpan dendam kesunat gitu. Atau terhantui sama beban masa lalu. Tuyul aja itu udah cica, ini hantu. Wih, ada yang suka mengabaikan hal-hal seperti itu. Atau melakukan penyangkalan. Besok disangkal-sangkal ya. Negativity yang terpendam, merasuk tuh ke sel-sel tubuh. Ujungnya bisa macam-macam. Memicu hormon-hormon stres, memelintir sistem hormonal secara umum, menggoyahkan kestabilan genetik, dan seterusnya. Kepalsuan itu masalah negatif yang kadang nggak kasat mata. Dan mau nggak mau, tiap orang nggak bisa orisinil 100% sepanjang waktu. Tapi kalau orang jarang bersikap apa adanya, jarang sekali tampil orisinil, hitam tuh, negativity-nya akan menghantui tanpa disadari. Masalahnya ya, kalau orang tampil apa adanya begitu saja, bisa juga clash dengan sekeliling. Padahal, di dasar hati setiap manusia, dia senantiasa ingin diterima di lingkaran sosialnya. Orang yang dalam lingkaran sosialnya tidak nyeklik, ini sama tuh. Aura negatifnya dalam keseharian akan dominan. Ini perlu balancing, bukan scoring. Kalau seapa adanya bisa nggak nyeklik dengan lingkaran sosial, tapi kalau nyeklik dengan lingkaran sosial dalam keseharian bisa penuh kepalsuan. Nah, mesti dibalance. Lagi sedih gitu ya, pura-pura ceria. Lagi sakit, pura-pura sehat. Nggak punya duit, so tampil kaya. Apalagi tuh. Nah, untuk melepaskan hal-hal negatif kayak gitu, nggak semua orang bisa bebas lepas. Nggak semua orang bisa memaafkan diri sendiri, memaafkan dan memaklumi orang lain dan sekeliling, itu juga susah. Tiap-tiap orang itu levelnya bisa beda-beda dan dimensinya kompleks. Sekali lagi, untuk beneran bisa dapetin healing optimal, rejuvenation, entah melalui intermittent fasting atau laku sehat lain, sampai di sini saya kira jelas tuh ya, bahwa sikap dan hal-hal positif itu esensial, nggak cuma yang jangka panjang, tapi juga yang jangka pendek keseharian, dan hal-hal negatif merupakan penghambat esensial. Kalau kita tinjau lagi 21 hal yang kemarin, ini berefek domino tuh. Hal-hal positif tuh ya. Kalau dominan, dia akan mensugesti pikiran kita. Dan domino efeknya kemana-mana. Begitu sebaliknya kalau dominannya hal-hal negatif. Awalnya tentu yang terdampak, otak pikiran sadar. Lama-lama masuk ke dalam, mensugesti alam bawah sadar. Bukan alam gaib. Terus lanjut ke segenap sel di tubuh kita. Dr. Blackburn tuh, dari Tasmania ya. Sampai menang Nobel. Karena bisa membuktikan betapa sugesti-sugesti yang positif dan negatif itu terkait langsung dengan kestabilan genetik, pemendekan telomer, dan seterusnya. Setidaknya ya, pertama dia nyamber ke sistem hormonal, hormon stres, hormon kebahagiaan, hormon-hormon lain. Nah, si hormon ini mempengaruhi mood keseharian. Sebaliknya,
Pembawaan keseharian juga mendapat ke sistem hormonal. Nah, ini timbal balik nih, bukan nasi timbal. Walaupun nasi timbal juga kalau mau dibalik bisa. Walah, orang yang udah merasa bahagia dengan apa yang dia punya, hormon endorfinnya cenderung meninggi kan ya. Kayak anak-anak kecil tuh, perhatiin aja. Itu anak-anak kecil ya. Dengar suara kerincing-kerincing, wah ketahuannya bisa ngakak banget tuh. Endorfinnya melimpah. Sedangkan orang dewasa, widih, udah diajak keliling Eropa aja, belanja berjuta-juta, bisa manyun aja terus. Tapi di sini nggak ada, ada yang di sono tuh, di luar angkasa. Nah, begitu hormonal terdampak, efek domino berlanjut, perut kita, otak saraf, dua pengatur utama akan menyesuaikan. Nah, padahal dua ini bersama hormonal atau sistem endokrin yang tadi merupakan penentu untuk segala macam di tubuh kita. Nah, celaka benar nih kalau didominasi hal negatif. Coba aja kita pikir ya, kalau dari dalamnya narik ke arah negatif, emang kesehariannya bisa disiplin tinggi? Enggak kan ya? Andai dipaksa fasting intensif pun, itu manfaatnya bisa bocor kemana-mana tuh. Ujungnya zonk. Untuk disiplin dengan obat suplemen, sama juga. Ini perlu cari ilmunya dulu kan pertamanya. Perlu pembiasaan, perlu dapat gaya hidupnya, perlu kebentuk disiplin. Ini pun mensyaratkan pembawaan positif. Bayangin ya, kalau dalam keseharian bawaannya negatif melulu, yang soal kerjaan, soal tetangga, soal mertua, suami atau istri, anak-anak, cucu, menantu, pembantu. Wah, biasanya orang kalau udah kayak gitu, mana bisa jernih sih mikirin soal, wah suplemen omega 3 kayak atau suplemen apa, bener nggak? Bayang nggak sih, nenek-nenek gitu ya, sedang ngamuk uring-uringan sama menantu, terus utuk-utuk, stop dulu, kayaknya dengerin kaset komik di YouTube bermanfaat tuh untuk kita semua, yuk yuk yuk. Nah, kalau awalnya sedang ketawa-ketawa atau positif, bisa sih mendadak belok ke situ. Tapi kalau lagi senewen, gadget aja bisa remek tuh, dipencet-pencet, iya kan? Contoh lain ya, begitu hasil check up jelek, kalau bawaannya positif, cenderung lebih konstruktif. Sedangkan kalau yang negatif, ya elah, pintar perut melar, bobot naik, trigliserid naik, gula darah naik, tensi naik, giliran ngelihat saldo rekening, dia malah turun. Kenapa sih? Yang itu beda sendiri, gula. Singkat kata, sindrom metabolisme dan serangkaiannya yang tercermin di hasil check up, itu pastinya lebih kepegang kalau kita moodnya positif. Olahraganya terus dipikirin, soal tidurnya, soal kebugaran umum yang berujung ke fungsi mitokondria juga dipikirin, ujungnya semua kepegang. Termasuk serangkaian dengan itu, terus mikirin soal kelancaran aliran darah, kardio, tensi, pernapasan, satu paket tuh biasanya. Kalau limfatik ya, limflow atau getah bening ini masih banyak yang belum paham. Tapi secara nggak sadar ujungnya ikut kesamber ternormalisasi sekalian tuh kalau orang bawaannya positif. Demikian sebaliknya kalau bawaannya negatif. Yang lebih perlu jurus khusus, entah ngatasin inflamasi kronis, senescent cell, dan yang lain-lain terkait whole macrophaging, ini juga susah untuk bisa dibayangkan ya, terjadi pada orang yang sehari-harinya pembawaannya negatif atau positifnya itu rada kurang mantap. Mikirin soal netralisir hal-hal toksik juga idem, mikirin soal habitat keseharian yang optimal itu juga idem. Ujungnya terasa ini beneran di hulu. Kalau orang pembawaannya negatif, semua bisa ke bawah negatif. Kalau pembawaannya positif, semua bisa ke bawah positif. Kata pepatah ya, semangat yang baik akan mencari jalannya sendiri menuju sukses. Ada gula, ada semut. Soal gula dan semut nggak nyambung sih. Absurd. Tiap orang tentunya nih nggak ada yang sempurna positifnya. Negatifnya 100% itu juga jarang. Yang sering terjadi, kalau udah niat praktekin ilmu-ilmu healing, entah fasting, atau rangkaian lainnya, biasanya dalam dirinya udah ada sejumlah hal positif. Dan dimensinya ini perlu diluaskan lagi. Sebaliknya ya, karena yang negatif itu juga pastinya ada terus dan terus, yang sifatnya najat, menetap, itu juga mesti coba dibongkar atau diminimalkan. Plus yang sifatnya sesekali muncul, angin-anginan, itu frekuensi kemunculannya sebisa-bisa diupayakan jangan keseringan. Kalau kita bawaannya gembira terlalu gembira, itu bisa jelek juga. Hati-hati itu ya. Orang meninggal gitu ya, kita malah cingkrak-cingkrak. Ujungnya bisa celaka juga kan ya. Tahu lah ya maksudnya. Ujungnya kita semua akan jadi tua, jadi uzur, terus selesai, innalillahi, namanya manusia, itu tak terhindarkan. Walau begitu, kita mesti tetap ikhtiar. Oke deh, terima kasih.